Pasar modal Indonesia hingga saat ini semakin menunjukkan resiliensi tinggi di tengah dinamika kondisi ekonomi global dan juga domestik. Bahkan jumlah investor pasar modal telah mencetak sejarah baru dengan capaian lebih dari 20 juta SID. Di tengah dinamika dan momentum global serta nasional, perkembangan pasar modal Indonesia terus menunjukkan resiliensinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tren positif pada berbagai indikator seperti stabilitas pasar, tingkat aktivitas perdagangan, jumlah penghimpun dana, serta peningkatan jumlah investor retail dengan pesat. Bahkan, pasar modal Indonesia resmi mencatatkan tonggak sejarah baru dengan jumlah investor melampaui 20 juta, tepatnya 20.042.365 Single Investor Identification atau SID. Jumlah investor tersebut meningkat 34,8% atau 5.170.726 SID dari posisi penutupan tahun 2024. Dan jumlah investor saham melonjak signifikan mencapai 8.461.938 SID, naik 32,6% atau bertambah 2.080.494 SID dibandingkan akhir 2024 lalu. Capaian kinerja pasar modal tersebut tidak terlepas dari kehadiran dan peran serta dari PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI. PEI menjadi sumber pendanaan alternatif yang menawarkan sistem pendanaan yang lebih cepat, mudah, kompetitif, serta inovatif di tengah keterbatasan lembaga keuangan yang bersedia menerima efek sebagai jaminan atas pinjaman dana untuk transaksi efek di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita kali ini, 9 tahun PEI, potensi pendanaan transaksi efek di pasar modal Indonesia, hadir sudah bersama saya di studio IDX Channel dengan Bapak Armein Sinaga, Head of Legal, Corporate Secretary and Corporate Communication dari PT Pendanaan Efek Indonesia. Ya, halo Pak Armein, apa kabar? Baik, terima kasih juga atas kehadirannya hari ini ya di IDX Channel. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan juga terlebih dahulu nih kepada pemirsa, apa sih dari PT Pendanaan Efek Indonesia sehingga ini bisa memberikan informasi tambahan tentunya nih kepada pemirsa. Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras untuk kesempatannya. Jadi kalau PT Pendanaan Efek Indonesia ini adalah sebenarnya anak perusahaan dari 3 SRO. Sebagaimana kita tahu SRO itu ada Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan juga Kasedian Sentral Efek Indonesia. Jadi didirikan di 27 Desember 2016 oleh 3 SRO. Dan kemudian di tahun 2020 ini ternyata pendirian PEI ini menarik minat dari regional, di mana Japan Securities Finance atau JSF, sebuah lembaga pendanaan efek yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an di Jepang ini ternyata tertarik untuk menjadi pemegang saham PEI. Maka di Agustus 2020 tersebut terjadi kesepakatan dan rencana itu juga disetujui oleh OJK. Akhirnya JSF ini menjadi pemegang saham 10% dari PT Pendanaan Efek Indonesia. Jadi saat ini kita ada 4 pemegang saham, salah satunya dari Jepang. Nah, kalau tujuannya sendiri sebenarnya ini kan bagian dari infrastruktur pasar modal ya Mas Pras, gitu ya. Bahwa PEI ini didirikan untuk meningkatkan likuiditas sama meningkatkan kapitalisasi pasar modal Indonesia. Di mana pada saat itu, pada saat pendirian ini akses dari perusahaan efek atau sekuritas ini ke perbankan itu sangat terbatas. Nah, makanya PEI ini didirikan untuk menjadi banknya di pasar modal, di mana menyediakan dana maupun efek yang nanti digunakan untuk bertransaksi oleh nasabah melalui perusahaan efek. Bagian daripada infrastruktur Bursa Efek Indonesia ataupun pasar modal secara keseluruhan, tapi tadi perannya cukup besar juga ya dalam pasar modal Indonesia, begitu Pak Armein. Dan sejauh ini bagaimana kiprah dan kinerjanya mungkin? Jadi selama 9 tahun PEI berdiri ini memang perjuangan untuk mendapatkan izin ini memang cukup menantang ya, gitu. Jadi sejak pendirian itu di 2016 PEI ini berusaha untuk men-setting sebuah perusahaan yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Jadi memang kita tektok dengan OJK, dengan Jepang juga, dan juga dengan SRO, dan akhirnya di tahun 2019 PEI ini mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyediakan produk pendanaan transaksi margin.
margin. Oke. Jadi sebenarnya produk utama dari PEI saat ini adalah pendanaan transaksi margin. Nah, tapi setelah produk pertama ini udah berjalan, ternyata demand dari market ini cukup tinggi. Oke. Gitu. Akhirnya di tahun 2021 PEI meluncurkan kembali produk baru, yaitu pendanaan transaksi repo dan pinjam meminjam efek. Gitu. Jadi saat ini kita punya 3 produk yang jadi andalan dari lembaga pendanaan efek atau PEI ini, yaitu pendanaan transaksi margin, pendanaan transaksi repo, dan juga pinjam minjam efek. Oke, itu dia bagian dari layanan PEI ya. Betul. Sampai dengan tahun 2025 ini. Tapi kalau kita bicara mengenai kinerja dari PEI sendiri tadi sempat disinggung. Nah, ini seperti apa sih, berapa besar mungkin jumlah disbursement saat ini, atau bagaimana mungkin yang data-data lebih detail yang bisa disampaikan ini? Ya, thank you Mas Pras. Jadi memang 2025 ini sebenarnya sebuah pencapaian yang monumental ya, kalau misalnya saya boleh bilang bagi PEI, karena penyaluran pendanaan transaksi efek PEI, khususnya pendanaan transaksi margin ini mencapai 2 triliun lebih. Gitu. Ini merupakan sebuah pencapaian tertinggi sejak PEI beroperasional secara penuh di tahun 2019. Mulai dari 700-an miliar, kemudian 800 miliar, kemudian ketika pandemi juga kita sempat mengalami penurunan. Pasar modal secara umum termasuk juga berimbas ke PEI, tapi di 2025 ini ternyata permintaan dari partisipan PEI ini sangat banyak, gitu. Jadi partisipan PEI ini kan sebenarnya semua anggota bursa margin ini diharapkan menjadi partisipan PEI. Tapi yang sudah kita berikan fasilitas dan punya perjanjian itu tahun 2025 ini ada sebanyak 21 perusahaan efek. Nah, dari 21 perusahaan efek inilah kita secara aktif menyalurkan pendanaan transaksi margin dengan total kurang lebih 2,2 triliun. Gitu. Nah, ini sebenarnya nilai yang cukup besar, tapi kalau kita bandingkan dengan transaksi margin secara di pasar modal Indonesia gitu, itu di tahun 2025 itu di atas 100 triliun Mas, gitu. Jadi sebenarnya marketnya juga lagi bullish, lagi naik, gitu kan. Kemudian PEI mengambil peran yang sebenarnya ruang untuk berkembangnya masih sangat besar. Jadi kalau misalnya kita lihat 2 triliun dibandingkan dengan 100 triliun itu sekitar 2,2% aja nih market share-nya PEI di tahun 2025. Meskipun merupakan market share terbesar sejak pendirian, tapi sepertinya masih banyak ruang nih untuk PEI bisa berperan lebih jauh di pendanaan transaksi margin. Baik, kalau kita lihat selain kinerja, ya adakah pencapaian-pencapaian lain yang mungkin bisa disampaikan juga yang menunjukkan bahwa kinerja positif ini tadi kontribusinya terhadap pergerakan pasar modal, jumlah investornya juga sudah tembus 20 juta SID. Ini menarik kalau kita bisa cermati begitu nih, Pak Armin. Iya. Jadi sebenarnya justru yang menjadi faktor pendorong utamanya itu adalah perubahan peraturan margin yang dilakukan di tahun 2024. Jadi OJK ini mengeluarkan POJK 6 tahun 2024 yang salah satu kontennya itu adalah menurunkan jumlah deposit awal dari 200 juta jadi 50 juta. Khusus untuk nasabah margin. Nah, ini yang kami melihatnya sangat mendorong peningkatan transaksi margin secara umumnya. Kenapa? Karena jumlah nasabahnya juga meningkat. Gitu. Selain dari program sosialisasi, kemudian pembukaan rekening dan lain-lain yang akhirnya SID-nya sampai ke angka 20 juta gitu ya. Nasabah marginnya sendiri juga bertambah nih Mas. Gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah katalis positif ya bagi PEI gitu, bahwa ini ternyata peluang untuk kita bisa memberi pendanaan itu semakin besar. Gitu. Pak Armin, ini menarik. Kalau kita lihat peluangnya seperti apa, potensinya bagaimana juga ya kalau kita cermati di tahun 2025 sebagai pijakan yang kuat untuk menatap tahun 2026, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Armin Sinaga, Head of Legal, Corporate Secretary and Corporate Communication dari PT PEI, Pendanaan Efek Indonesia. Nah, ini menarik Pak Armin. Kalau kita bicara mengenai potensi bisnis tahun depan, kalau tadi kita sudah banyak mereview ya beragam capaian-capaian di sepanjang tahun 2025, bagaimana Anda melihat kansnya, potensinya di tahun depan? Kalau untuk
kansnya sendiri PI di tahun 2026 sebenarnya dengan meningkatnya jumlah investor menjadi 20 juta, kemudian banyak sekali insentif ataupun kebijakan dari pemerintah, khususnya untuk bidang pasar modal ya, untuk sektor pasar modal ini sebenarnya merupakan satu peluang yang sangat baik gitu, di mana katalis-katalis positif dari kebijakan pemerintah, kemudian jumlah investor ini sebenarnya merupakan target dari PEI untuk meningkatkan penyaluran pendanaan. Meskipun dengan produk yang masih, kalau misalnya kita bilang masih terbatas lah ya, karena hanya pendanaan transaksi margin, repo dan pinjam-pinjam efek gitu. Tapi ini ruang bermainnya masih sangat luas gitu ya. Jadi sebenarnya PI di tahun 2026 ini sangat memfokuskan diri untuk pendanaan transaksi margin khususnya ke retail. Jadi untuk nasabah-nasabah retail yang tadinya 200 juta kemudian dia boleh deposit menjadi cuma 50 juta. Ini sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagi PI untuk masuk dan memberikan fasilitas pendanaan. Gitu. Nah, ini memang suatu yang perlu dipelajari lebih lanjut gitu ya. Karena sebenarnya PI ini kan dulunya memberikan pendanaan nih ke perusahaan efek gitu. Tapi ternyata penambahan jumlah SID ataupun jumlah investor ini juga bisa menjadi peluang bagi PI gitu. Nah, itu dia. Lantas dengan relaksasi tadi yang sudah dilakukan begitu, bagaimana Anda melihat supaya kepercayaan trust tadi ini kan bagian yang utama begitu, sehingga entah investor margin dan lain-lain juga semakin percaya dengan PI tadi. Jadi PI ini kita melihat bahwa di pasar modal ini kan masalahnya adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada market, kepercayaan kepada pelaku pasar, juga kepercayaan kepada lembaga atau institusi yang mengelola pasar, yaitu SRO dan anak perusahaannya. Maka dari itu PI ini di tahun 2024 dan 2025 kemarin ini kita sudah mengupgrade gitu ya, mengupgrade manajemen khususnya di bidang governance dengan sertifikasi ISO. Jadi kalau di tahun 2024 kita mendapatkan sertifikasi ISO terkait dengan quality management atau 9001, di tahun 2025 kemarin di bulan September kita juga mendapatkan ISO terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi di sini PI mau menekankan atau mau konsisten bilang bahwa PI ini sudah anti penyuapan loh gitu. Karena memang kita melihat ada risiko-risiko di situ, di mana pasar modal ini dimasuki atau punya peluang adanya penyuapan, gitu. Jadi PI memandang bahwa trust itu harus dibangun, bahwa pelaku pasar atau investor ini tahu bahwa PI ini sudah menjalankan governance dengan baik, sudah anti penyuapan, maka itulah nilai tambah dari PI saat ini. Nah, selain itu terkait dengan pengembangan produk, gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya itu saja, terus mau berkembang kemana, kan pertanyaannya gitu ya Mas Pras ya. Nah, jadi PI ini di bulan September kemarin juga kita udah menandatangani MOU atau perjanjian kerjasama dengan lembaga pendanaan efek lain di regional. Jadi mulai dari Korea, kemudian Cina, Jepang, Thailand, dan PEI gitu ya, salah satunya. Jadi 5 ini yang ada di Asia. Kita ini diwakili oleh Pak Suryadi selaku Direktur PT Pendanaan Efek Indonesia sudah menandatangani perjanjian kerjasama. Jadi perjanjian kerjasama ini terkait dengan pertukaran informasi, kemudian pertukaran karyawan, pengembangan produk, dan juga pertemuan-pertemuan yang disusun secara rutin untuk pengembangan variasi produk di Indonesia. Berarti sebenarnya variasi lain untuk produk-produk dari PI ataupun berkaca ataupun kita bagaimana dengan hasil luski dengan lembaga-lembaga pendanaan lainnya begitu. Menurut Anda ini masih bisa kita kreasikan lagi, masih kita develop lagi misalnya? Betul Mas Pras. Jadi memang produknya kalau misalnya kita lihat ke Japan Securities Finance atau Korean Securities Finance Corporation di Korea, itu variasi produknya itu sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kalau PI cuma 3 mungkin di sana bisa ada 15 atau sampai 20 produk. Gitu. Nah, salah satu yang sebenarnya PI coba kembangkan di tahun 2026 nanti gitu ya. Ini terkait dengan mendukung pendanaan transaksi short selling.
di pasar modal Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya setahun terakhir ini pendanaan short selling ini udah mulai terdengar gitu ya rencananya. Nah, tapi kebetulan market waktu itu lagi kurang bagus. Kemudian mungkin ada pertimbangan lain dari otoritas dan juga dari SRO sehingga implementasi dari short selling ini agak tertunda gitu. Nah, dari yang kami pahami karena PI juga terlibat dalam pengembangan produk short selling itu memang di tahun depan akan ada rencana untuk mengaktifkan kembali nih short selling di mana PEI atau lembaga pendanaan efek pada umumnya khususnya yang di luar negeri gitu ya itu punya peran yang sangat besar untuk mendukung terjadinya transaksi short selling. Itu dia trennya kan kemudian bagaimana demand-nya apakah juga semakin tinggi, tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Armein Sinaga, Head of Legal Corporate Secretary and Corporate Communication PEI. Ya, ini menarik kalau kita bicara mengenai tren dari masyarakat investor pasar modal Indonesia ya terkait dengan produk-produk yang selama ini ditawarkan begitu ya oleh para investor. Ini kansnya seperti apa? Kalau kita bicara mengenai demand-nya semakin tinggi, kemudian mereka membutuhkan produk baru atau enggak sih nanti kalau kita lihat untuk tahun depan ya? Iya. Oke, Mas Pras. Jadi demand-nya ini sebenarnya triggernya pasti dari informasi ya, Mas ya. Gitu. Jadi informasi investor ini kan sudah semakin terbuka ya. Betul. Terus literasinya juga semakin baik. Jadi semakin paham bahwa di luar negeri tuh banyak loh produk-produk yang belum ada di Indonesia. Gitu. Ya salah satunya misalnya tentang short selling, kemudian ada structured warrant, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, ini kan karena informasi yang semakin terbuka, semakin cepat bisa diakses oleh investor dengan mudah gitu ya. Makanya sebenarnya lembaga atau otoritas nih mau nggak mau harus ngejar sama kebutuhan dari investor gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa pasar ini sudah mulai jenuh, belum sih sebenarnya gitu ya. Tapi variasi produk ini bisa menjadi alternatif untuk investor dalam melakukan investasi gitu. Salah satunya seperti yang tadi sudah sempat kita bahas di awal gitu tentang short selling gitu ya, Mas Pras gitu ya. Ini memang kalau kita melihat PI juga sempat melakukan riset, juga melakukan pertemuan dengan perusahaan efek atau sekuritas. Ini ada beberapa permintaan gitu atau pertanyaan kenapa short sellingnya belum jalan atau belum dikembangkan. Gitu. Padahal sebenarnya menurut view dari perusahaan efek atau sekuritas ini, short selling ini untuk mengimbangi pendanaan transaksi margin. Jadi kalau misalnya kita bicara margin itu kan ada nasabah dia butuh dana untuk membeli saham tertentu, sementara kalau short selling ini ada nasabah dia mau menjual efek dan dia butuh efeknya lewat sebuah lembaga yaitu pendanaan efek Indonesia. Kalau di luar negeri seperti itu gitu. Nah, jadi memang demand ini sebenarnya udah ada, Mas. Gitu. Tinggal ini bagaimana kita merespon, kemudian pastinya membuat peraturan yang lebih baik gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu. Makanya di pengaturannya mungkin ini yang membutuhkan waktu lama gitu ya, karena terkait dengan pengaturan, regulasi, kemudian aturan main ini harus diatur sedemikian rupa supaya tidak berdampak negatif ke pasar. Ini menarik. Lantas bagaimana pendapat dari PI sendiri kalau kita lihat market di tahun depan? Kalau untuk market di tahun depan kami melihat ini punya potensi yang sangat besar ya, Mas. Ya. Karena kan kita lihat kebijakan-kebijakan dari Pak Menteri Keuangan Purbaya juga melalui statement-statementnya yang kadang-kadang menyentil pasar modal tentang gimana cara memperbaiki saham gorengan atau gimana target IHSG 9.000 di akhir tahun gitu ya. Ini sebenarnya sebuah sinyal positif di mana pemerintah ini atau kebijakan pemerintah mulai sangat fokus ke pasar modal. Nah, ini yang PEI juga sebagai bagian dari infrastruktur pasar modal nih berusaha merespon dengan positif. Artinya memang kita mau nggak mau aliran dana ini akan cukup banyak mungkin di tahun 2026, tapi terus mau ditaruh kemana oleh investor kan gitu ya. Nah, ini makanya pengembangan produk ini menjadi salah satu fokusnya PI di tahun 2026.
tentunya mendukung juga program-program dari Bursa KPI dan KSE ya. Gitu. Kami juga sudah banyak diskusi dengan SRO di mana pengembangan produk juga menjadi salah satu fokus dari SRO. Itu dia. Berarti itu yang ditunggu-tunggu nanti juga oleh masyarakat investor pasar modal ya. Ada produk baru lagi yang akan diluncurkan PI di tahun depan. Nah, kalau kita bicara harapan PI di usia ke-9 ya, di 27 Desember 2025 ini apa nih Pak Armin? Oke, jadi sebenarnya karena PI ini adalah lembaga pertama dan satu-satunya terkait dengan pendanaan efek, ini sebenarnya benchmarknya PI ini jadinya sulit kalau di dalam negeri. Makanya kita selalu melihat ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ke Thailand, di mana mereka sebenarnya lebih dulu mulai aja sih gitu. Nah, makanya sebenarnya PI ini pengen menjadi sebuah lembaga pendanaan efek yang tadi seperti saya bilang di awal menjadi banknya pasar modal. Sebagaimana perannya JSF atau KSFC di Korea dan di Jepang gitu ya. Di mana semua pendanaan transaksi efek itu memang berpusat di lembaga-lembaga tersebut. Gitu. Jadi kita punya harapan yang besar ya, tapi kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, di Korea itu udah dari tahun 70-an, di Jepang itu udah dari tahun 50-an, sementara PI baru di tahun 2017, 2016 gitu ya. Emang masih ibaratnya kita masih balita lah gitu ya kalau dibandingin sama Korea dan Jepang. Tapi kita punya cita-cita, punya target yang realistis sebenarnya. Karena marketnya sebenarnya kita juga lagi berkembang pesat gitu ya, mengejar Korea dan Jepang gitu. Maka PI-nya juga mau nggak mau kita harus benchmarknya ke lembaga serupa di negara-negara tersebut. Jadi sebenarnya kita mau perbanyak produk, kemudian kita mau meningkatkan kapasitas juga. Karena kalau misalnya kita sebagai banknya pasar modal tapi kapasitasnya masih terbatas kan juga susah gitu ya. Kita mau memberikan pendanaan atau pinjaman tapi kita sendiri nggak punya bensin gitu ya. Itu kan jadi satu problem gitu. Maka itulah harapannya PI sebenarnya di 2026. 2026 berarti akan lebih cerah lagi nih kalau kita lihat dengan pasar modal, dengan mungkin nanti ada tambahan-tambahan produk lagi ya dari PT Pendanaan Efek Indonesia, apalagi dukungan juga dari pendanaan efek di luar negeri tadi, Jepang, Korea juga cukup kuat dengan benchmark yang lebih mature lagi kalau bisa dikatakan begitu ya, karena mereka juga udah banyak pilihan produk-produknya, bahkan sampai ada yang 15 sampai ada yang 20 jenis ataupun produk begitu ya. Nanti kita tunggu gebrakannya di tahun 2026 mendatang. Pak Armin, terima kasih banyak ini atas kehadiran, informasi dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pemangkasan produk nikel dan juga arah hilirisasi di tahun 2026. Ya, pemerintah berencana memangkas produksi nikel di sektor hulu atau pertambangan biji nikel di tahun 2026, dan kebijakan pemangkasan akan diambil guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta untuk menjaga cadangan di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan target produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya 2026 ditargetkan akan lebih rendah dari 2025. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas tambang tersebut di pasar. Bahlil menyebut, tren harga komoditas saat ini khususnya batu bara dan nikel tengah mengalami tekanan akibat kelebihan pasokan di pasar global, termasuk yang berasal dari Indonesia. Karena itu, pemerintah akan berupaya menjaga pasokan dari Indonesia agar tidak berlebih di pasar, sehingga bisa mendongkrak harga. Selain pertimbangan harga, Bahlil menekankan rencana pembatasan produksi tersebut juga agar cadangan dalam negeri tidak ditambang secara berlebihan. Adapun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi biji nikel Indonesia pada 2023 sebanyak 220 juta ton. Kemudian pada 2024, produksi meningkat menjadi 240 juta ton. Lonjakan target dan realisasi produksi pertambangan nikel dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari dorongan kebijakan hilirisasi pemerintah. Hal ini terjadi sejak biji nikel dilarang sepenuhnya diekspor pada 2020 dan diwajibkan diolah di dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita terkait dengan pemangkasan produksi nikel dan arah hilirisasi di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI, dan juga Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Bu Medi, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Gimana, Baik, Mas? terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Medi. Pak Yayan, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita update terlebih dahulu ya terkait dengan industri nikel sendiri nih. Bu Medi, bagaimana kondisinya, update-nya, perkembangannya hingga di penghujung tahun 2025 ini, Bu? Silakan. Iya Mas Pras. Oke, halo Pak Yayan. Jadi sebagai update aja, mungkin dalam 2 minggu terakhir agak terjadi kehebohan yang pas mengenai berita dan bagaimana pergerakan harga gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bilang bahwa mungkin saya informasikan dulu untuk nikel sendiri, terakhir rapat kita di bulan akhir Oktober kemarin ya di Nickel Study Group di Portugal, itu menyampaikan terjadinya surplus Mas. Surplus atas produksi nikel. Ya, jadi kalau secara total surplus nikel kita ini di tahun 2025 ini ada sekitar kelebihan 209 kiloton. Kemudian di tahun 2026 akan terjadi surplus lagi sekitar 261 kiloton. Artinya kebutuhan nikel akan demand dunia yang mungkin agak menurun, di mana produksi nikel Indonesia makin menggila dalam tanda kutip ya, makin banyak gitu ya. Nah, apa yang sedang terjadi saat ini membuat harga 2 tahun terakhir kan turun drastis ya Mas Pras ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dia naik, tapi dari total produksi yang tadi saya sampaikan surplus Mas Pras, itu 75% kontribusi dari Indonesia. Ya, sekali lagi 60-75% itu kontribusi dari Indonesia. Nah, artinya kondisi nikel dunia itu tergantung banget akan Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi kondisi saat ini? Kan kita lihat ya, dari dulu kita udah sampaikan juga bahwa jangan sampai smelter-smelter ini kehabisan bahan baku. Makanya Mas Pras sejak tahun lalu kan sudah import ya biji nikel dari Filipina. Di tahun ini import biji nikel dari Filipina aja sudah menembus 15 juta ton loh Mas. Oke. Import, kita bilang import ya. Dari Filipina. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga cadangan kita, untuk bagaimana smelter-smelter ini betul-betul bisa berproduksi aman gitu kan? Nah, beberapa bulan lalu juga dari Kementerian Perindustrian merilis ya yang namanya peraturan PP nomor 38 mengenai moratorium smelter, di mana udah nggak boleh lagi ya Mas ya smelter baru, tapi untuk end product boleh. Artinya nikel sulfat boleh, investor baru atau selisir boleh, tapi NPI MHP jangan dong, udah kebanyakan gitu loh. Harga makin turun. Nah, sejak pemerintah menyampaikan dan kita juga melihat kondisi bahwa wah, ini berawal dari mana nih Mas Pras? Dari persetujuan RKB ya. Apapun itu kan dari kapasitas produksi raw material dari biji nikel sendiri. Nah, akhirnya pemerintah juga sepakat, kita juga melihat bahwa wah, ini mesti diturunin nih kuotanya. Karena tahun lalu Mas Pras, bagi informasi, tahun ini 2025 persetujuan RKB itu kan menembus 379 juta ton ya, 379 juta ton, tapi output produksi itu perhitungan kita dari APNI sendiri di akhir Oktober kemarin sekitar 248 sampai 250-an juta ton. Mungkin sampai 2 bulan ini November dan Desember itu ada kelebihan produksi 20 juta ton, mungkin total sekitar 260 sampai 270 juta ton output produksi biji nikel Indonesia di luar import ya, sekali lagi di luar import. 270 dari persetujuan RKB 379 juta. Nah, ke depan 2026, jadi pemerintah Indonesia ini menjadi corong banget nih Mas Pras, bagaimana produksi nikel dunia. Nah, pemerintah sudah menyampaikan bahwa akan ada penurunan kapasitas kuota RKB, ya kan? RKB ya, dari RKB aja itu mungkin akan diturunkan. Mungkin saya tidak tahu pastinya bagaimana, tapi minimal tidak melebihi dari 300 juta ton. Nah, kita sampaikan harga sudah mulai naik nih Mas Pras. Saya kebetulan di Cina
bertemu beberapa smelter, luar biasa respon mereka positif, di mana harga sudah mulai merangkak naik 7 bulan terakhir, Mas. 7 bulan per 1 minggu ini harganya sudah kado Natal mungkin ya, Mas Pras. Baik. Dan kado aku gitu ya. Nah, inilah langkah-langkah yang harus diambil, dan bagaimana juga pemerintah saat ini 2 bulan terakhir kan Mas Pras lihat sendiri ya, sudah dibentuk yang namanya Satuan Tugas Satgas untuk memberantas tanda kutip pengusaha-pengusaha tambang, bukan hanya nikel saya rasa ya, semua yang melanggar aturan khususnya wilayah kehutanan. Dan sayangnya nih Mas Pras, nikel kok paling tinggi gitu ya dibanding komoditas lain. Nikel dikenakan denda per hektar itu 6,5 miliar rupiah. Sedangkan batu bara itu hanya 354 juta rupiah per hektar. Timah itu 1,2 miliar rupiah per hektar, dan bauksit 1,7 miliar rupiah per hektar. Kok jauh banget 6,5 miliar, Mas Pras? Aduh, pusing ini. Oke. Nilai paling tinggi mungkin ya, Mas Pras. Nah, itulah happening terjadi update terakhir ini, Mas Pras. Ya, mungkin itu dia. Update terkini ya dari industri nikel Indonesia di penghujung tahun 2025 ini. Pak Yayan, bagaimana Anda melihat kondisi real gitu yang saat ini terjadi di industri nikel kita? Tadi disampaikan oversupply begitu ya di pasar global, meskipun harga nikel dalam 7 bulan terakhir sedang mengalami kenaikan, kemudian ada moratorium juga untuk smelter nikel yang untuk produk-produk barunya di Indonesia. Bagaimana Anda melihat industri nikel paling tidak review sampai dengan 2025 ini? Oke. Jadi mungkin data seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Medi ya, ini saya juga baca juga di Outlook Sumitomo Nickel Mining ya. Jadi kita dalam kondisi karena kita sekitar 60 sampai dengan 70% sebagai produsen ataupun eksporter nikel terbesar ya di dunia, dan kemudian akan ada surplus di sini tahun depan. Dan kalau misalkan kita lihat di sini harganya memang kalau kita bandingkan misalkan seperti tahun 2024 bulan Mei itu di kisaran sekitar 21,6 dolar ya, itu sampai dengan akhir Desember ini sekitar 14,37 ya, atau 15-16 ya. Saya kira dengan melihat pasar yang oversupply seperti ini, dan kemudian juga pergerakan dari pasar komoditas itu, teknologi dari electric vehicle juga itu berkembang. Nah, saya kira saya setuju bahwa memang Indonesia sebaiknya untuk memperbaiki dan juga untuk mereduksi khususnya ekspor dan produksi nikel, untuk memperbaiki dari sisi pertama ya stabilitas harga ya. Ini harga kan harus stabil, dan kalau misalkan harga stabil maka itu akan menguntungkan bagi pengusaha ya, seperti Bu Medi, dan kemudian akan meningkatkan pajak misalkan ya, pajak ekspor. Dan kemudian juga sekarang ini kan walaupun memang kita lihat bahwa kondisi global economic slowdown, tapi untuk electric vehicle itu diprediksikan tahun depan itu bisa sekitar ada perkembangan yang lebih baik ya. Mungkin ada, kalau misalkan kita lihat angka-angkanya itu ada yang mengatakan ada 10% naik 12% ya, ada sekitar 15%. Katakan bahwa prospek ini itu akan semakin baik. Nah, tetapi yang jadi masalahnya yaitu teknologi dari penggunaan nikel tersebut yang memang sekarang itu lebih ramah lingkungan ataupun green nickel. Nah, ini yang menjadi tantangan khususnya bahwa boleh kita saat ini ya untuk mengurangi terhadap produksi nikel dan cadangan juga, dan untuk memperbaiki sustainability dari nikel kita, atau sekarang itu yang lagi rame itu menyebutnya green nickel ya. Nah, tetapi di sisi lain juga bahwa kebijakan deregulasi yang pemerintah lakukan saat ini itu sepertinya harus segera agar menghindari cost of adjustment. Jadi mungkin dalam 2 ataupun 3 bulan terakhir itu akan ada turunan-turunan peraturan-peraturan yang lain untuk memperbaiki dan juga menyeimbangkan ataupun regulasi-regulasi yang mensupport ke arah itu.
Oke, itu dia beberapa poin yang memang kita lihat nanti apakah dengan adanya pemangkasan produksi nikel karena memang adanya oversupply yang akan berpotensi terjadi sekitar 261 kiloton juga di tahun 2026 berdampak terhadap program hilirisasinya sendiri. Kita bahas nanti lebih jauh di segmen berikutnya Bu Medi. Kemudian Pak Yan, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa realisasi dari produksi logam nikel di Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat trennya dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Trennya naik terus ya untuk produksi logam nikel Indonesia. Terakhir di tahun 2024 tercatat 2,2 juta ton. Itu dia. Selanjutnya, bagaimana dengan jumlah cadangan nikel di Indonesia? Ya, data juga menyebutkan sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 ini jumlah cadangan nikel dengan mungkin eksplorasi yang sudah dilakukan ini bertambah ya, sehingga tercatat 55 juta ton di tahun 2023 dan 2024 untuk cadangan nikel di Indonesia. Dan selanjutnya, negara dengan cadangan nikel terbesar itu siapa saja? Ini data dari tahun 2024. Ada Indonesia masih menempati posisi pertama 55 juta ton, menyusul Australia 24 juta ton, Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke, Sekretaris Umum dari APNI, kemudian Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada upaya ataupun rencana pemangkasan dari produksi nikel yang mungkin juga tadi menjadi background dengan kondisi global di mana oversupply terjadi begitu untuk produk nikel di pasaran global. Harga yang memang sempat turun tapi sudah mulai beranjak naik dalam 7 bulan terakhir. Lantas kalau kita kaitkan dengan hilirisasi sendiri yang menjadi program nasional, Bu Medi, mungkin bisa disampaikan sejauh mana ini akan berdampak terhadap hilirisasi atau sudah menjadi bagian dari perhitungan yang matang sehingga memang pemangkasan ini menjadi suatu langkah yang strategis begitu. Iya Mas Pras, sebenarnya yang kita lihat dulu keberhasilan success story nikel downstream ya, bahwa Indonesia diakui sebagai negara tercepat untuk nikel downstream. Saya rasa bukan hanya nikel ya, ada timah juga, ada copper juga, ada bauksit juga. Tapi oke lah yang terbesar nikel gitu. Kenapa nikel? Karena nikel Indonesia itu kan nomor 1 dunia. Tentu kan orang mencari sumber bahan baku, kemudian didukung oleh fasilitas insentif dan promosi dari pemerintah Indonesia itu sendiri gitu, sehingga mendatangkan investasi yang luar biasa gitu ya. Nah, apa sih dampak positifnya? Tentu yang harus kita lihat adalah satu job creation ya, di mana pembukaan tenaga kerja berdampak signifikan nggak terhadap nilai value investasi yang terjadi di nikel. Itu dulu yang harus dicermati Mas Pras. Yang kedua ada GDP di daerah-daerah sekitar tambang itu atau sekitar smelter itu benar-benar signifikan naik nggak. Dan yang ketiga adalah yang paling penting lagi, sekarang kan yang tadi kita sampaikan bahwa ini nih Indonesia lagi diserang dengan isu lingkungan Mas Pras. Nah, bagaimana kita menyikapi isu lingkungan ini sehingga kapasitas produksi Indonesia itu betul-betul sustainability, kita bicara stabil gitu ya. Kenapa? Kalau kita berbicara ESG Mas Pras, sebenarnya belum ada undang-undang dunia gitu ya yang berbicara standar ESG gitu kan. Undang-undangnya apa? Belum ada Mas Pras. Nah, ini kenapa? Karena kebutuhan market, ini kebutuhan buyer gitu ya. Nah, 2 minggu lalu, awal bulan lalu kami mengundang beberapa pemerintah dari negara-negara penghasil critical mineral, dan mereka sangat amazing Mas Pras melihat keberhasilan salah satu kawasan industri yang ada di Indonesia. Bagaimana produksi nikel Indonesia, bagaimana masih menggunakan power plant batu bara tapi kok bersih gitu ya. Nah, kali ini kita juga sekali lagi Mas Pras, mau nggak mau yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini kan berdasarkan market Mas Pras. Buyer ini yang minta, mau nggak mau kita harus mengikuti apa kata market, karena produksi kita kan belum ada end banget ya, end marketnya belum di sini. Masih butuh market dunia, market luar. Nah, 2 minggu lagi di Januari minggu kedua kita mengundang oil manufacturers ya seperti Tesla, Mercedes-Benz, BMW, GM Motors, Stellantis untuk hadir di Indonesia. Kita diskusi dan kita mengajak langsung melihat langsung ke proses produksi ekosistem yang terjadi di beberapa kawasan industri dan bagaimana kita mencari gap. Mohon maaf. Kita mencari
apa sih yang harus kita isi dari gap ESG yang terjadi gitu ya, karena kita sudah menggali nih Mas Pras, ESG existing regulasi kita sudah ada Mas Pras untuk bicara ESG. Permasalahannya adalah mungkin gitu ya, implementasi dan pengawasan. Jadi kalau secara aturan Mas Pras lintas lembaga gitu ya, ternyata saya sangat cek ya, kita sudah ada 57 aturan yang mengatur ESG dan sudah hampir similar dengan ESG standar dunia. Nah, tapi ada gapnya inilah ruang diskusi kita untuk bicara dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan market. Ini yang harus kita lakukan Mas Pras ke depannya. Jadi jangan lagi berbicara quantity proses produksi nikel di Indonesia, tapi sekarang kita berbicara quality dan value added yang the real value added for Indonesia. Itu sih yang harus kita pikirkan Mas Pras. Itu dia value added dengan beberapa tantangan produksi nikel di Indonesia. Tadi ada dampaknya sejauh mana terhadap GDP masyarakat sekitar tambang, kemudian isu lingkungan. Nah, Pak Yayan, lantas bagaimana Anda melihat isu lingkungan kan memang saat ini menjadi hot issue juga nih terkait dengan sektor pertambangan kita, termasuk nikel di dalamnya. Begitu sementara program hilirisasi menjadi program nasional juga yang menjadi banyak dukungan begitu dari semua pihak yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi, pendapatan negara, kesejahteraan masyarakat juga begitu ujung-ujungnya yang diharapkan. Silakan Pak. Oke. Berbicara mengenai ESG ini tergantung filosofi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa filosofi khususnya dari pemerintah atau misalkan perusahaan, ketika misalkan ingin menerapkan ESG ini arahnya mau kemana nih? Oke. Nah, ada dua arah yang bisa dipakai. Itu yang pertama adalah bisa greenwashing. Jadi greenwashing itu bahwa ESG itu kita anggap bahwa agar buyers bisa beli, kalau misalkan negara yang yang misalkan nggak pakai aturan dan lain-lain, yang penting kan bisa dijual. Itu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ESG filosofinya bahwa ketika misalkan ada natural resource itu memenuhi terhadap ESG, maka dia bisa melakukan efisiensi. Jadi bahwa dengan ESG itu mampu untuk meningkatkan firm competitiveness. Nah, jadi di sini sekarang tergantung dari filosofi perusahaan ataupun negara itu akan membawa arah dari natural resource extraction ataupun critical mineral kita itu mau kemana nih? Apakah kita hanya jualan saja misalkan, kemudian juga nanti akan ada impact-nya, atau perusahaan itu ngerti bahwa sifat dari ESG tadi itu akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Nah, contohnya misalkan sekarang ya, teknologi yang digunakan di Indonesia ya itu kan sebagian besar kita mengandalkan nickel pig iron ataupun PI ya. Sementara sekarang yang dibutuhkan itu misalkan high pressure acid leaching, misalkan HPAL ya. Nah, kemudian di beberapa saya lihat di sini memang sudah ada progres dari pemerintah, misalkan seperti di kawasan Pomala, kemudian ada Wedabai, kemudian juga Vale, itu sudah mulai menerapkan seperti konsep green nickel ya. Bahkan misalkan seperti di wilayah Pomala Block, misalkan KNI itu Vale Indonesia, kemudian Ford dan Huayu itu melakukan misalkan ada semacam agreement itu sampai dengan tahun 2025, dan ini untuk pengembangan nikel dengan menggunakan teknologi HPAL tadi. Dan kemudian jika kita lihat ya bahwa tapi kalau misalkan jumlah dari perusahaan yang memang arahnya saya kira ya karena apa? Karena kalau misalkan lah regulasi Indonesia itu akan match dengan katakan sistem trading ataupun international trade. Nah, tetapi kalau misalkan sifat filosofi tadi itu tidak dipenuhi, misalkan dengan melakukan sustainable mining practices misalkan, atau misalkan dengan menggunakan beberapa sertifikasi yang sifatnya itu tidak hanya dari sisi ketika proses tambangnya ya, tetapi juga memberikan impact terhadap masyarakat. Dan kita lihat bahwa ekstraktif industri ini itu memang harus benar-benar saya bilang ya agak sulit nih kalau misalkan bahwa itu benar-benar bersih ya. Nah ini sehingga kompensasi yang mungkin itu bisa dipertimbangkan harus ada semacam fiskal insentif ya ataupun fiskal disinsentif ya.
Untuk apa? Untuk mengkompensasi terhadap kemungkinan yang terjadi adanya dampak-dampak negatif itu terhadap masyarakat. Karena kalau misalkan hanya ESG aja itu nggak cukup. Kenapa? Karena ESG itu ya itu berdasarkan pada transparansi, kemudian juga sosial, kemudian juga governance, dan itu semuanya sifatnya bersifat untuk meningkatkan firm competitiveness dan juga untuk meningkatkan efisiensi, misalkan sumber dayanya yang lebih sedikit ya dan lain-lain. Nah ini mungkin yang harus dipertimbangkan lebih banyak, walaupun Indonesia katakan seperti PT Vale itu sudah ada decarbonization roadmap. Nah ini apakah mau semua perusahaan itu akan melakukan hal tersebut? Sementara kalau kita lihat bahwa ESG itu di Indonesia itu sebagai cost. Untuk memenuhi terhadap buyer, itu bukan dilakukan secara filosofi untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas ataupun natural resource sustainability. Baik. Ini menarik. Nah, Bu Medi, lantas bagaimana Anda melihat arah dari hilirisasi nikel kita lah, kalau kita bicara mengenai komoditas nikel di tahun 2026, seberapa optimis Anda? Apakah pemangkasan ini akan juga berdampak terhadap produktivitas, kinerja, pendapatan, dan lain-lain, atau justru ini menjadi satu challenge baru untuk bisa meningkatkan daya saing dari industri nikel Indonesia begitu? Ya Mas Pras, kalau kita melihat ada sedikit titik cerah ya kalau buat kita lihat bagaimana 2026. Tapi yang harus diingat adalah walaupun pemangkasan terjadi melalui RKAB, tapi kan beberapa smelter itu kan tetap impor Mas Pras. Mereka kan tetap harus gitu ya. Tapi yang kedepannya adalah kalau misalnya kapasitas produksi kita diturunin dikit, harga kan naik Mas. Nah kita lihat lagi berapa penerimaan negara nantinya dari sisi harga dulu ya, harga minyak gitu kan, dikalikan dengan kapasitas produksi. Nah, kemudian berapa penerimaan dari royalti itu sendiri, berapa penerimaan dari pajak itu sendiri gitu kan. Nah kedepannya apa sih yang harus kita sampaikan, bahwa betul yang seperti Pak Yan tadi sampaikan, ESG itu tentu ada penambahan cost Mas ya, sedangkan biaya kita kan semakin bertambah nih ya, sangat amat bertambah. Belum yang tadi saya sampaikan bahwa Satgas juga sudah menempatkan nikel 6,5 miliar per hektar untuk tambahan yang melakukan pelanggaran. Itu kami setuju ya, pelanggaran apapun itu harus ditindak kalau bisa segede-gedenya, tapi yang adil, yang fair, dan betul-betul dilihat mana yang betul-betul melakukan kegiatan produksi sesuai aturan, bukan tidak sesuai aturan. Itu yang harus kita lihat ke depan. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana sih kita bekerja sama dengan negara-negara penghasil critical mineral untuk membentuk satu standar Mas. Karena yang tadi ini kan permintaan buyer. Kalau kita berbicara ESG ini kan sebenarnya requirement dari market. Tapi apakah ESG standar yang diberlakukan oleh market itu sesuai dengan kondisi kita? Belum tentu Mas. Itu yang selalu kita ulang-ulang sampaikan. Karena pada saat mereka menyusun ESG standar itu kan mereka tidak membuat sampel di Indonesia, sedangkan kondisi pertambangan energi sudah sangat amat jauh berbeda gitu loh. Nah ini yang sedang kita coba lakukan, bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara penghasil critical mineral Mas. Jadi bukan hanya Indonesia, kita harus sama-sama gitu loh. Kita harus komunikasi, kolaborasi, sehingga produksi nikel bukan hanya nikel. Ya sekali lagi, baterai tidak berdiri sendiri dari nikel Mas Pras. Ya kita masih butuh mineral yang lain, seperti kalau menuju baterai sel, kita masih butuh lithium, kita masih butuh graphite. Apakah Indonesia punya? Nah kita kan harus kerjasama dengan negara lain. Dan yang paling penting lagi Mas Pras yang kita lihat di sini adalah bukan hanya bicara ESG tapi SDGs kali ya, Sustainable Development Goals. Ini yang harus penting kita laksanakan ke depannya, sehingga nikel Indonesia naik kelas gitu loh. Itu bahasa kita, bagaimana membuat nikel Indonesia naik kelas, bukan hanya berbicara secara kuantiti, tapi value yang didapat oleh masyarakat dan negara kita sendiri gitu loh Mas Pras. Pembenahannya seperti apa sih? Apakah teknologi yang digunakan juga naik kelas? Karena sudah ada teknologi baru ya Mas Pras ya, bukan hanya RKIF menggunakan energi dari batu bara, tapi bagaimana energi dari hydro, energi dari oksigen, energi yang green, bahasa kita tuh green. Nah ini yang harus mungkin menjadi PR pemerintah. Dan yang paling penting lagi, insentif fasilitas yang diberikan apakah sudah sesuai
inilah yang menjadi PR ke depan, Mas. Fasilitasnya, insentifnya, kemudian apa-apa aja sih yang didapat oleh para pelaku usaha, tapi berdampak positif terhadap masyarakat, itu yang paling penting, Mas. Itu dia yang paling dan perlu digarisbawahi, dampaknya dari upaya pengembangan industri nikel di Indonesia ini berdampak terhadap masyarakat, terutama yang memang berada di sekitar tambang, di daerah yang ada tambang ataupun smelternya sendiri, sehingga diharapkan hilirisasi ini memberikan dampak luas juga terhadap perekonomian di daerah. Tapi yang paling utama tadi, sejauh mana juga dukungan dari pemerintah untuk industri nikel, kemudian kesetaraan juga ya terkait dengan reward punishment yang diberikan juga untuk sektor-sektor komoditas pertambangan lainnya begitu ya. Kita lihat semoga tahun 2026 akan lebih smooth lagi dan ada kolaborasi yang ciamik juga nih antara pemerintah, pelaku usaha juga begitu ya di industri pertambangan nikel khususnya. Pak Yayan, kemudian Ibu Medi, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Medi, Pak Yayan. Sampai ketemu tahun depan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.